Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Saya dari Prodi Akuntansi Unit 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu tentang permintaan. Permintaan menggunakan rumus yang ini. Kemudian kita menjawabnya dengan menggunakan memasukkan angka-angka yang sudah ada di tabel. Kemudian setelah sudah di sini kita kalikan silang, yaitu Q kurang 500 dikalikan min 5 dan 100 dikalikan P kurang 30. Kemudian P kurang 30 dan dikalikan 100 dipindahkan ke depan, sama dengan kita masukkan yang min 5 dikalikan Q 500. Kemudian 100 dikali P, 100 dikali 30. Hasilnya kita taruh di sini dan sama dengan begitu juga selanjutnya min 5 dikali Q dan min 5 dikali min 500. Maka hasilnya plus. Kemudian 100 P-nya kita taruh sini dan 3000-nya kita pindahkan ke kanan. Lalu kemudian kita kurangkan, kita tambahkan 2500 ditambah 3000, hasilnya 5500, jadinya kita letakkan sini. Baru kemudian 100-nya kita pindahkan ke kanan menjadi dibagi atau per, kemudian min 5Q dibagi 100 dan 5500 dibagi 100. Maka hasilnya sebagai berikut. Yang kedua itu penawaran. Rumusnya sama dengan yang permintaan, tapi di permintaan tadi menggunakan QD dan di penawaran ini menggunakan QS. Caranya sama dengan di permintaan tadi. Bagaimana mencari permintaan, begitu juga dengan penawaran. Cuma bedanya di Q-nya aja. Kalau permintaan pakai QD, kalau di penawaran pakai QS. B itu tentang mencari jumlah permintaan menggunakan QD. Caranya yaitu seperti ini. 55 ini kita ambil dari permintaan yang tadi sudah dicari di soal A, kemudian dimasukkan, lalu dan soal yang B yaitu menentukan jumlah permintaan menggunakan QD. QD yang kita pakai di soal A tadi yang sudah kita cari, yaitu P sama dengan 55 dikurang 0,05Q. Kemudian 0 ini adalah harga penawaran yang ditawarkan. Kemudian 0,05Q dipindahkan ke kiri menjadi plus karena di sininya min. Kemudian di sini tinggal Q, 0,05-nya dipindahkan ke kanan menjadi per atau dibagi, kemudian 55 dibagi 0,5 dan hasilnya menjadi 1100. Kemudian soal C-nya sama seperti soal B, cuma yang ditanya ini menentukan jumlah harga yang ditawarkan apabila permintaannya 0. Ini menggunakan PD pada penawaran di soal A tadi, yaitu sama, tetapi tidak perlu dipindahkan. Caranya cuma seperti ini ya, 55 dikurang 0,5Q, kemudian Q-nya ini diubah menjadi 0 karena tadi permintaannya 0. Kemudian ya hasil 0,05 dikalikan ke 0, yaitu hasilnya 0. Jadi sisanya 55. Jadi ini kita menentukan jumlah barang yang ditawarkan memakai QS. QS ini kita ambil dari soal di nomor A yang tentang penawaran yang sudah kita cari tadi, yaitu P sama dengan 21,42 ditambah 0,01Q. 21,42 ditambah 0,01Q ini adalah QS yang sudah kita cari tadi. Kemudian P-nya digantikan dengan 0 karena jumlah yang ditawarkan adalah 0. Jadi kemudian masukkan, lalu langkah selanjutnya 0,01Q dipindahkan ke kiri menjadi min,
dan kemudian min 0,01 dipindahkan ke kanan dan sisa Q. Kemudian untuk mencari hasilnya 21,42 dibagi dengan min 0,01. Di soal selanjutnya yang E, di sini menentukan tingkat harga barang menggunakan PS. PS ini sama dengan QS yang tadi yang kita pakai di soal D. Caranya cuma beda sedikit, yaitu langsung ditambahkan aja. Q-nya ini diganti 0 karena yang ditawarkan itu 0. Jadi 0,01 ini dikalikan dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi 21,42 ditambah 0 ya hasilnya tetap 21,42. Yang soal selanjutnya itu yang G, menentukan kuantitas barang. Yang di sini P-nya itu sama dengan 35. Caranya sama menggunakan QS yang tadi yang sudah kita pakai di soal D dan E. Langkah selanjutnya P-nya itu diganti dengan 35 karena di soal P-nya itu menjadi 35. Kemudian 0,01 Q dipindahkan ke kiri dan 35-nya itu dipindahkan ke kanan menjadi min. Kemudian min 0,01 itu dipindahkan ke kanan dan sisa Q. Untuk mencari hasilnya min 35 tadi ditambah dengan 21,42 dan hasilnya min 13,58. Kemudian untuk mencari hasil akhir yaitu min 13,58 dibagi dengan min 0,01. Hasilnya yaitu 13,58. Soal H yaitu menentukan keseimbangan. Caranya begini, jika diketahui T sama dengan 3 unit, PD 1 sama dengan PD 1 sama dengan 55 dikurang 0,05 Q. 5,5 dikurang 0,5 Q yaitu PD di soal A yang kita cari tadi. Kemudian kita pakai rumus ini, PS1 sama dengan PS tambah T. PS ini yang kita pakai tadi di soal D, E, dan G, yaitu 21,42 ditambah 0,01 Q ditambah 3. 3 ini dari T yang diketahui tadi. Kemudian 21,42 ditambahkan dengan 3 dan hasilnya 24,42. Kemudian ditambahkan dengan 0,01 Q. Kemudian kita masukkan PD itu sama dengan PS, yaitu 55 dikurang 0,05 Q sama dengan 24 dikurang 24,42 ditambah 0,01 Q. Kemudian Q-nya dipindahkan ke kiri dan 5 dipindahkan ke kanan. Kemudian min 0,01 Q dikurang 0,5 Q yang hasilnya min 0,06 Q. Kemudian 24,42 dikurangkan 55 menjadi min 30,58. Kemudian sisa Q yaitu, maaf di sini saya kurang menulis, yaitu seharusnya di sini ada sisa Q sama dengan min 30,58 dan min 0,06 ini dipindahkan ke bawah. Jadi bisa mencari untuk hasil akhirnya yaitu Q sama dengan 509,67. Kemudian kita mencari PE-nya menggunakan PD. PD tadi yaitu sama yang kayak di atas, 55 dikurang 0,5 Q. 55 dikurang 0,05 Q. Q-nya ini kita ganti yang tadi yang sudah kita cari Q di sini yaitu 509,67. Kemudian 0,05 ini dikalikan dengan 509,67 yaitu hasilnya 25,48. Kemudian 55 dikurang 25,48 yaitu hasilnya 29,52. Inilah PE-nya. Kemudian inilah kesimpulan dari soal H. Kemudian di soal I yaitu
Menentukan besaran pajak yang ditanggung konsumen. Caranya PE dikurang PE, yaitu PE tadi yang